Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang dari masa ke masa. Tentu saja Indonesia masih perlu berbenah dan meningkatkan kualitas pendidikannya sampai saat ini. Perjuangan pendidikan Indonesia dimulai dari zaman prakolonialisme atau zaman kerajaan, dimulai dari abad ke-7 hingga 16 Masehi. Pada masa ini, pendidikan hanya difokuskan pada pendidikan agama, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam, yang diajarkan oleh Brahmana, wali, maupun kiai. Selanjutnya, pendidikan zaman kolonial atau zaman penjajahan. Dimulai pada masa penjajahan Portugis pada tahun 1509, bangsa Portugis mendirikan sekolah seminari di Ternate, yaitu sekolah agama bagi orang yang terpandang saat itu. Pendidikan yang diberikan berupa pelajaran keagamaan, membaca, menulis, dan menghitung. Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda di tahun 1607, didirikanlah sekolah VOC. Pelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Di tahun 1617, VOC mendirikan sekolah pertamanya di Jakarta dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja untuk administrasi kepemerintahan. Di tahun selanjutnya, didirikanlah sekolah bagi calon pegawai untuk membantu perusahaan Belanda. Pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Untuk mendatangkan dokter dari negara lain saat itu, diperlukan biaya yang besar. Maka, pemerintah Belanda mendirikan sekolah Stovia, yaitu sekolah pendidikan dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Dari sekolah Stovia, lahirlah kaum intelektual muda yang terdidik, antara lain Dr. Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Gunawan Mangunkusumo, yang akhirnya membentuk organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah meningkatkan dan memajukan pendidikan masyarakat melalui pemberian kesempatan serta beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kita mengenal sosok wanita yang sangat memperjuangkan hak-hak kaum wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dengan karangan buku terkenalnya yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk kaum laki-laki maupun perempuan, dengan cita-cita yang mereka inginkan. Selanjutnya, tokoh pendidikan Indonesia yang paling terkenal dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, sistem pendidikan pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman ini, pemerintah Jepang menghapus pengaruh Barat terhadap rakyat Indonesia. Pendidikan mengalami perubahan dari mulai jenis sekolah, struktur sekolah, serta bahasa pengantar yang awalnya menggunakan bahasa Belanda, diganti menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, kita bahas kembali perjuangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan.
Kebijakan terkait pendidikan pada pasca kemerdekaan berlangsung dari Orde Lama hingga Orde Reformasi saat ini. Sistem pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950. Sejak saat itu, semua pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia dan wajib diterapkan di seluruh sekolah. Hal terpenting yang dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, memberikan teladan, Ingarso Sungtolodo, membangun semangat, Ing Madio Mangun Karso, dan memberikan dorongan, Tuturi Handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan.